radio ini juga perlu dikasih jatah gitu loh Pak San. Karena kan mencakup audiens yang berbeda kan. Dan ketika kayak kita tuh punya konsep namanya theater of mind loh Pak San. Yes. Jadi ketika orang sudah lihat iklannya secara visual dan nanti waktu dia lagi di mobil atau lagi di perjalanan dengar iklannya di radio, maka otaknya dia kan akan memvisualisasikan versi visual dari iklannya itu dari audionya kita kan. Jadi makan itu membuat iklan radionya menjadi lebih kuat. Kata sinergi itu adalah 1 tambah 1 lebih besar dari 2. Jadi Anda membayar iklan di sosmed, membayar iklan di radio, hasilnya lebih besar daripada kalau masang iklan di sosmed saja dengan nilai yang sama atau masang iklan di radio saja dengan iklan yang sama. Kalau ditambahkan itu saling menguatkan. Waktu bekerja tuh harus berpikir gimana kalau tiba-tiba besok nggak laku lagi? Gimana kalau tiba-tiba besok? Mereka kalau ada di Amerika judulnya namanya Only the Paranoid Survive. Dalam sunset industry itu yang harus kita lakukan adalah harvesting sebetulnya. Mitra bisnis, pada podcast kali ini saya didampingi oleh sahabat lama saya ya, walaupun masih muda ya, sahabat lama saya dari Pas FM dan CPP ya. Saya kenalkan dulu, ini adalah Popo. Nah, silakan Popo, ya, kenalkan diri. Halo semuanya, nama saya Paul Kusen tapi panggilannya Popo aja, nama udaranya Popo. Kalau orang manggil saya Paul juga saya nggak nengok sih, nengoknya kalau dipanggil Popo. Iya, jadi saya kenal Popo ini kira-kira 20 tahun yang lalu mungkin, kurang lebih ya, 15 sampai 20 tahun, mungkin udah lebih ya, 20 tahun lalu kurang lebih. Jadi waktu saya siaran di Jakarta untuk Radio Pas FM, kebetulan punya ayah beliau, maaf buka rahasia. Jadi saya sering sekali sama dia. Bahkan ini ada rahasia kecil nih yang menarik. Dulu banget, dulu sekarang sudah tidak pernah lagi, tidak berani soalnya. Dulu kalau siaran seminar itu orang 100 gitu ya, lalu tanda tangan beliau yang tanda tangan saya. Boleh dibuka. Ya, mati lah. Ya. Tapi sekarang tidak berani karena sekarang difoto orang masuk sosial media ya, jadi harus tanda tangan sendiri. Ini menarik banget ya. Tapi sahabat lama, orang radio yang sudah punya acara hebat namanya Popo on the Radio. Itu 13 tahun mengudara dengan disiplin yang luar biasa. Setiap Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat sampai 13 tahun. Gila nggak? Boleh cerita sedikit Popo tentang Popo on the Radio? Silakan. Iya, jadi sebenarnya awalnya tuh mulai waktu kuliah Pak San. Jadi waktu kuliah itu terus tiba-tiba kan di US kan memang waktu itu udah mulai terbit semacam podcast itu kan mulai muncul kan waktu terakhir mungkin kayak 2009 2010 awal. Lah terus aku kan orangnya termasuk yang kalau ada minuman yang mengandung alkohol terus ngomongnya jadi banyak kan. Terus suatu hari waktu lagi ada dalam pengaruh alkohol, wah aku bikin lah. Wah, terus aku bikin. Ini juga rahasia lagi nih. Iya. Sekarang udah lama jadi udah berani ngomong. Jadi teman-teman kalau nggak bisa ngomong karena khawatir boleh minum alkohol, lalu ngomongnya bisa lancar, kira-kira gitu. Iya. Terus bikin sendiri podcast gitu di sana, pakai nama yang beda dengan sekarang. Namanya waktu itu Propaganda Unta. Saya ingat itu. Gambarnya onta ya. Kenapa dulu dikasih nama Propaganda Onta? Karena kan nama panggilanku tuh Raja Unta waktu itu. Raja Unta. Ada 3 alasan kok Raja Unta. Yang pertama aku minumnya banyak tapi jarang. Jadi kan disimpan di punuk. Kan. Terus waktu itu aku masih ngerokok dan rokokku di US itu Camel. Terus yang ketiga aku punya teman baik. Dia nama panggilannya Kaisar Burung kan. Terus oh ya udahlah kamu Kaisar Burung, aku Raja Unta. Iya, keren. Terus Propaganda Unta. Nah, terus papaku dengar waktu aku pulang ke Indo, terus dia bilang, "Loh, ini bisa jadi acara radio konvensional loh. Jadi kamu bikin aja, tapi namanya jangan itu ya karena propaganda kan negatif, rada negatif." Nah, terus mikir apa? Ya jadilah Popo on the Radio itu. Saya masih ingat itu karena kita yang dari Sam Design yang bikin logonya Popo on the Radio.
Dengan kacamata bulan, saya masih ingat banget ya. Tapi dalam perjalanan itu kalau kita lihat seneng banget. Jadi teman-teman mungkin banyak yang tahu Popo on the Radio ya di Pas FM dan di banyak radio yang lain mungkin setiap malam seingat saya ya jam 9. Kita tayangnya waktu itu 3 kali sih. Jadi si sore jam 5, terus ada yang malam, ada yang jam 8, ada yang jam 9, terus besok paginya lagi siaran ulangnya yang kemarin. Oke, jadi keren. Saya pernah dengar beberapa kali ya, banyak sekali tentang masa kini ya. Kasih contoh dong waktu itu isinya apa saja? Ya sebenarnya itu loh, apa sih namanya? Contekanku itu sebenarnya kayak Conan O'Brien, terus kayak Stephen Colbert gitu loh Pak San. Dari situ jadi aku membahas yang terjadi di dunia kan. Aku milihin berita yang kira-kira cocok buat yang profilnya mirip sama aku. Jadi aku ngomongin kayak misalnya Pilpres Amerika, ngomongin Piala Dunia, ngomongin artis-artis Hollywood, lagu-lagunya macam-macam ya kayak gitu sih Pak San. Kebanyakan. Nah teman-teman ini sekarang kita bicara agak serius sedikit ya. Dunia radio kan maaf ini mulai turun ya. Jadi dunia radio, dunia koran, dunia TV, bahkan TV ya. Terus majalah. Terus mau nggak mau terkena dengan imbas internet ini mulai menurun ya. Kalau kita lihat, saya masih ingat banget dulu langganannya Tempo gitu ya. Jadi setiap kali mesti beli Tempo. Sekarang lihat Tempo itu dalamnya iklannya minim banget gitu. Majalah SWA juga iklannya minim banget ya. Dan koran juga. Waduh, sekarang tuh saya pernah seminar ini seminar publik. Saya tanya, di sini siapa yang di rumahnya langganan koran? Orang 50 itu paling banyak 1 Pak. Ya, atau 2. Termasuk saya masih langganan koran. Jadi sudah hampir hilang gitu, Jadi memang kebiasaan kita kalau kita tanya orang, kamu mendengarkan berita terakhir di mana? Sosial media gitu. Ya, bahkan berita itu di sosial media sehingga radio menurun, TV menurun. Kita itu kalau TV-nya mati siaran ya, masuk ke kantor mati seminggu nggak apa-apa Pak, nggak biasa ya nonton aja YouTube dan lain-lain. Tapi kalau internet mati seminggu matilah kita gitu. Jadi begitu hebat dampak dari teknologi yang merubah kebiasaan kita sehari-hari. Nah pertanyaan saya adalah setelah radio menurun bagaimana nih dengan CPP. Jadi kalau teman-teman nggak tahu CPP itu adalah kerangka besarnya dari 40 sekian radio ya yang di bawah satu naungan ya, termasuk Pas FM. Kurang lebih gitu ya. Iya kurang lebih. Silakan. Ya memang tidak bisa disangkal ya kalau radio itu kan termasuk salah satu sunset bisnis. Tapi kita sih nyebutnya nggak sunset tapi mature Pak. Jadi kalau orang communication harus ngomong yang bagus ya. Mature bisnis, setuju saya. Mature bisnis. Nah sekarang sih strategi yang dilakukan sama kita sih lebih ke kasarannya ngopeni pendengar yang ada dan menunjukkan ke klien kalau sebenarnya tuh masih bisa loh radio itu karena pendengarnya masih ada, masih loyal dan kita kan kemarin sempat survei pendengar Pak. Survei pendengar itu kita cuma nyetelnya di acara-acara radio kita iklannya minta mereka ngisi Google Form. Ngisi Google Form loh Pak. Gak cuma WA loh. Jadi ngisi Google Form. Mau loh. Ya kita kasih hadiah sih. Tapi hadiahnya gak gede. Nah, terus banyak yang ngisi dan ternyata di situ banyak data-data menarik yang menurutku ini sebenarnya bagus ini masih bisa dipakai karena sekarang lebih menjadi targeted banget gitu loh Pak kalau masang iklan di radio. Ya targeted banget kayak berapa persen ibu rumah tangga, berapa persen UMKM dan yang aku paling kaget itu kan ngisi umur Pak San. Kan kalau kita sekarang mikirnya kan pendengar radio itu paling orang banyak tua. Baby boomer lah pasti. Wah aja Pak San gini. Lah ternyata di hasil survei yang kemarin yang paling banyak itu milenial Pak. Paling banyak milenial, terus Gen Z. Dan yang alpha itu sama boomer sama. Iya, jadi tahu kaget. Loh, ternyata masih bisa berarti. Dan ini di radio, semua radio kecuali yang Pas FM sih. Kalau yang Pas FM baby boomer paling banyak. Tapi yang di lain, yang lagu-lagu pop sama lagu-lagu dangdut paling banyak milenial Pak. Gila ya. Dunianya berubah dengan sangat cepat. Teman-teman, kita itu sekarang di zaman baru ini yang paling bagus itu adalah mampu mengukur iklan dengan cepat.
Ya. Jadi mampu mengukur iklan dengan cepat. Contoh, kalau aku mau tahu koran A atau koran B yang lebih banyak di iklan, lebih berdampak, bisa saja di koran A dan di koran B saya kasih nomor telepon yang berbeda. Sehingga nomor telepon mana yang ditelepon lebih banyak, maka itu yang lebih efektif gitu ya. Jadi zaman baru ini memang cara mengukur dampak dan hasil dari sebuah iklan itu luar biasa banget ya. Bahkan saya itu lucu banget, ini cerita saja barusan beberapa saat lalu kita bikin seminar ya. Bikin seminar judulnya dulu kita bikin training for first time manager. Lakunya luar biasa. Ya. Kita bikin yang susah gitu judulnya ya. Jadi misalkan Invincible Company, perusahaan hebat, sepi Pak. Jadi ternyata sampul itu penting gitu. Sampul itu penting. Jadi judul itu penting banget dalam membuat kita menjadi lebih laku. Nah, oke, sekarang ini kira-kira secara garis besar saja masih relevankah radio di zaman baru ini gitu. Jadi kita bicara radio di zaman baru ya, bagaimana radio masih berdampak seperti apa di zaman baru ini. Menurut Popo, radio di zaman baru ini kira-kira berubahnya apa gitu? Ya kayak yang tadi aku bilang sih Pak San, berubahnya ya lebih ke menjadi targeted lagi. Lebih targeted? Iya, jadi kayak ketika klien mau masang iklan, dia lebih tahu sih, profil pendengarnya lebih jelas. Kalau dulu kan karena lebih banyak yang dengar jadi kalau bicara tadi lebih banyak yang mendengar, kalau bicara tentang turunnya ya, dampak pendengar, jumlah pendengar lah katakanlah, jumlah pendengar dalam jumlah N ya, itu Nielsen rating kan ada segala macam ya. Sekarang itu kalau dibandingkan 10 tahun lalu turunnya berapa persen? 50, 60? Antara 50 sampai 60 feelingku ya, karena kan dari dulu radio kan nggak bisa ada angka yang pasti kan Mbak San. Mereka cuma pakai Nielsen Diary itu kan, yang menurutku sih kurang akurat ya sebenarnya. Ya jadi dari situ aja. Tapi nah balik lagi ke yang survei itu, aku kaget karena cuma tak putar di jam 6 sampai jam 10 loh Pak San iklannya. Dan yang ikut kayak 1000 atau Oh iya? Seminggu sih. Seminggu ya. Jadi iklan dari jam 6 sampai jam 10 beberapa kali keluar selama seminggu berdampak terhadap 1000 orang mau untuk melakukan Google Form. Oh, keren. Iya. Keren banget. Nah teman-teman, setelah kita tahu bahwa radio itu mundur, zamannya sudah agak sunset atau agak mature, maka kita harus memikirkan tentang teori-teori di belakang ini ya. Nanti ketika sesi kedua kita akan berbicara tentang pola dan pemikiran-pemikiran tentang media yang sudah mulai sunset, terutama radio. Mitra bisnis, kita sampai pada sesi kedua, yaitu pemikiran, isu, teori di belakang radio di zaman baru. Saya akan mulai dengan menanyakan kepada Popo, kira-kira gimana sih teori di belakang radio sekarang ini untuk terutama para pendengar dan para pengiklan. Silakan. Ya, karena berdasarkan hasil survei yang kemarin itu, jadi aku mikir kalau dulu untuk masang iklan itu kan lebih harus sering banget ya Pak, harus repetitif kan, karena kan pendengarnya banyak dan lebih melebar kan. Sementara sekarang karena semakin menyempit, jadi sebenarnya justru lebih targeted bisa. Jadi kalau yang dulu misal sehari perlu 5-6 kali tayang, nah kalau sekarang 2 kali tayang toh menurutku sudah efektif Pak San. Tapi memang harus pinter di jam tayangnya yang mana gitu. Oke. Sekarang profil pendengar itu kebanyakan seperti apa ya? Kalau Anda tadi bilang bahwa itu adalah Gen Y, ya toh, seperti apa profilnya? Profilnya itu bentar nih tak sambil kepean ya Pak. Sambil melihat data, iya silakan, enggak apa-apa. Datanya itu, jadi kita sekarang survei terakhir 66% laki-laki, 33% perempuan. Nah, profesinya 49% karyawan swasta atau PNS. 5,7% pelajar atau mahasiswa. Entrepreneur 28,8%. Ibu rumah tangga 16,1%. Ini Pas FM sih. Ini Pas FM ya? Ini Pas FM. Tentu beda karena pendengarnya Pas FM dengan radio yang lain juga beda. Beda. Menarik juga. Data yang lain nanti minta aku aja, nanti tak kirim. Iya. Itu N-nya berapa itu? N-nya. Jadi jumlah respondennya cukup banyak. Respondennya
1.000 toh. 1.000. Oh iya, banyak berarti, cukup banyak. Jadi responden 1.000 menghasilkan angka seperti itu. Nah teman-teman sekalian, kalau kita melihat pada teori dari media ya, di mana orang mempromosikan itu kan, kalau dulu zaman dulu orang selalu bilang iklan itu saya tahu 50% enggak berguna, 50% efektif. Problemnya enggak tahu 50% yang mana ya. Itu kalimat yang sangat populer di zaman marketing dulu, tapi zaman baru ini enggak. Karena kita bisa mengukur dengan sangat akurat sebetulnya iklan kita berdampak atau tidak ya. Jadi teman-teman mungkin bisa saja misalkan saya iklan di radio, lihat berapa yang telepon ke nomor saya gitu ya. Lalu melihat dengan koran berapa yang telepon saya. Karena itu nomor iklan kalau misalkan telepon ya, perlu sangat mudah untuk dihafal. Ini kalau menurut saya ya. Karena itu kami di Business Wisdom Institute sekarang mempopulerkan iklan nomor WA kami yang baru, yaitu 081 123 123 123. Belum tahu ya, belum tahu. Pasti langsung hafal kan? Langsung hafal. 081 123-nya 3 kali. Jadi ini kita pakai karena kita ingin mempopulerkan. Jadi kalau teman-teman mau tanya, nih kalau seminarnya lagi ada apa sih sekarang? Atau misalkan mau tanya, saya mau mengundang Pak Tanadi bicara dalam perusahaan kami gitu. Langsung tinggal WA ke nomor tadi 081 123 123 123. Ini yang menurut saya penting karena semakin orang itu kalau mendengar kan enggak mencatat gitu ya. Ini juga sesuatu yang penting. Oke, kita kembali kepada pemikiran dalam radio. Saya cukup paham bahwa ini sedang mature, jadi semakin lama semakin mundur. Maka di Pas FM ataupun di radio lain, apa yang dilakukan dalam upaya menghadapi perubahan yang ada sekarang? Silakan. Ya, tentu aja sih kita pengennya memaju ke digitalisasi gitu ya. Jadi ada beberapa yang sempat mau bikin podcast juga. Dan lagi-lagi tapi kembali ada beberapa kendala lah, terutama tapi SDM lah ya Pak San, biasa. Iya. Orangnya beda zamannya. Orangnya beda. Jadi kayak kebingungannya sih di situ sih. Tapi sekarang kita lebih coba untuk memasukkan siaran-siaran kita yang bagus itu ke media sosialnya kita, supaya kita juga ada sosial media. Saya ada lihat juga kalau IG-nya juga mulai hidup ya, mulai lebih terarah gitu ya. Mungkin buat pendengar yang belum tahu, ketika kita tadi berbicara CPP ya, itu apa sih CPP? Radio apa saja sih yang ada kurang lebih yang Anda ingat di luar kepala? Silakan. CPP itu sih ada 40-an radio ya, aku yang nggak apa sih ada berapa sih. Angkanya kalau sudah 40-an lebih gitu susah ya. Angkanya gonta-ganti. Terus kita bagi menjadi 4 segmen. Jadi ada radio kaula muda, itu buat yang anak muda. Keren. Terus ada radio keluarga, lah itu buat keluarga lah ya, jadi semua. Terus ada radio dangdut. Dan ada radio bisnis atau Pas FM. Nah itu di Jawa Tengah sih kita semua area Jawa Tengah tidak ada yang tidak terjangkau. Waduh, jadi semua Jawa Tengah terjangkau. Betul, saya juga ingat dulu dari 90% dari radio itu ada di Jawa Tengah gitu ya. Iya benar. Yang populer apa yang populer? Yang populer Pop FM itu radio dangdut. Pop FM adalah itu dangdut. Di mana-mana namanya Pop FM kalau yang radio dangdut. Ada berapa Pop FM? Ada hampir 30. Oh my God. Iya hampir 30 dengan nama Pop FM. Hampir ya Pak, hampir. Terus? Ya atau mungkin 25 ya gitulah segituan. Terus yang kaula muda itu ada 10 radio, 10 sampai 12. Namanya beda-beda. Namanya beda-beda kalau yang kaula muda. Soalnya kan banyak yang kita tuh dulu kan ngambil radio yang mau bangkrut, terus kita benerin. Tapi kan namanya itu sudah mengakar di daerahnya situ kan Pak San. Jadi namanya nggak diganti. Jadi makanya namanya beda-beda. Beberapa ada yang sama kayak Yasika itu ada di Kudus sama Jogja sama Purwokerto. Nah itu, tapi yang namanya sama mau itu sih. Lainnya namanya beda-beda. Kalau Pas FM kan dulu 5 kota ya, Jakarta, Surabaya, Solo, Semarang, Jogja. Masih dulu ada Balikpapan tapi sudah lepas ya. Iya. Liganya juga banyak. Bandung juga. Ya ada dulu. Bandung dulu juga ada. Ya. Jadi teman-teman sekalian terima kasih juga setelah mendengarkan Business Wisdom. Cukup banyak. Business Wisdom tayang di semua kecuali juga dangdut. Banyak, ya, kecuali dangdut yang tidak. Nah teman-teman ada sesuatu yang menarik menurut saya nih. Ini teori
pemikirannya adalah kalau sudah masuk ke dalam bisnis yang mature harus mulai berpikir inovasi gitu ya. Dan saya suka banget karena Popo ini juga punya dinamika anak muda ya. Ini gen Y apa X sudah? Y. Aku milenial tua. Milenial. Gen Y yang tua gitu ya. Kalau saya ini baby boomer yang paling muda. Karena baby boomer ini saya mungkin 3 tahun terakhirnya saya gitu ya. Baby boomer. Jadi milenial tua. Jadi milenial pertama kali ada. Punya semangat yang luar biasa ya. Popo ini barusan pergi ke China beberapa kali ya. Jadi dia pergi ke ByteDance. ByteDance ini yang bikin TikTok ya. Yang bikin TikTok. Company-nya gimana? Keren nggak? Company-nya keren ya. Ada lapangan basket segala Pak. Wah, Indoor. Iya, dia juga penghobi basket. Iya. Indoornya ada indoor basket. Lalu ke Tencent. Jadi kalau di Amerika, di China itu yang gede namanya Tencent, Alibaba, dan satunya apa ya? Kalau sosial media ada 3 Baidu, ya. Baidu ya. Jadi bisa cerita nggak sedikit nih tentang hal ini apa saja yang menarik? Ya, jadi karena mature bisnis, jadi terus saya memutuskan kemarin, nggak memutuskan sih, yang pertama disuruh papas. Harus dipaksa supaya bisa. Disuruh terus jadi ke sana, terus mampir ke company-company-nya di sana, sama kan itu kan kayak tour gitu ya Pak San. Yes. Jadi ada networking juga di situ kan. Siapa tahu membuka wawasan, terus bisa ngelihat ada ide buat pivot atau buka usaha baru apa kan. Yes. Nah, terus di sana kagum sih aku sama company-company China ini karena kan bayanganku soal company China sebelum ini kan itu negara yang dalam tanda kutip otoriter ya. Jadi tak pikir kayak company-nya bakal boring, ngebosenin atau apa kalau dibandingkan dengan misal Facebook atau Google menurutku kan wah mestinya gak sekeren ini ya. Tapi ternyata tahu ke sana aku kaget sih. Terutama yang Alibaba tuh karena Alibaba kayak bener-bener kulturnya kuat banget, terus sense of belonging karyawannya tuh ada semua Pak San. Ya, saya kalau yang Alibaba, company-nya namanya Ant Financial ya salah satu. Jadi Ant Financial itu adalah financial arm-nya Alibaba. Keren sih, memang saya juga pergi. Anda pergi ke Fly Zoo Hotel nggak? Enggak pergi. Nah itu punyanya Alibaba. Jadi namanya Fly terbang, Zoo kebun binatang hotel ya, di mana check in tuh pakai wajah. Gitu. Ya. Kamar buka dilihat anak wajah gini kamarnya buka ya terus pesen es krim robot yang melayani pesen minuman keras yang ada alkoholnya juga pakai robot keren banget dan pada saat itu ini 2019 kalau nggak salah mereka sedang mencoba payment system dengan menggunakan wajah. Itu sekarang udah nah itu makanya sudah jalan ya sudah jalan. Jadi payment tinggal wajah. Vending machine gitu-gitu pakai muka wajah semua. Nah itu bagaimana China melakukan lompatan yang begitu hebat di dalam teknologi. Sempat ke BYD enggak? Ke BYD juga kemarin. Nah, BYD keren. Gila Pak. Jadi apanya yang gila? Jadi dia kan di kantornya tuh kampus Pak. Gede banget. Terus BYD itu kan punya Skytrain. Lah Skytrainnya dia itu dipakai untuk semua karyawannya yang di situ buat keliling kampusnya itu saking gede nih Pak. Jadi punya jadi MRT. Teman-teman yang enggak tahu kampus itu adalah istilah nama perusahaan baik di Amerika ataupun di China terutama perusahaan baru yang besar-besar. Mereka menyebut dirinya sebagai kampus. Jadi kampus itu sebetulnya ya area perusahaan. Itu yang menarik karena pemikiran tentang kata kampus itu adalah tempat belajar kan. Jadi dianggap bahwa kamu mempunyai bekerja di kantor itu ya harus belajar terus untuk menjadi lebih baik. Makanya disebut kampus. Nah, CPP pakai punya kampus juga. Saya juga ingat ya. CPP atau sentral radionya teman Popo ini yang di Magelang ya. Di Magelang itu ada sebuah kantor yang bernama CPP Kampus. Jadi di sana disebut kampus sebagai tempat sentral dari semua radio yang ada. Nah, mitra bisnis. Mungkin untuk penutup kita di pemikiran ini ya. Kalau boleh tahu kira-kira produk apa yang sekarang masih cukup cocok untuk diiklankan di radio? Menurutku yang masih paling cocok itu ya yang B2C sih. Yang retail itu menurutku sebenarnya masih cocok banget. Makanya sekarang kan ada satu company besar, nggak sebut merek ya Pak. Itu yang masih dari dulu emang sama kita terus. Puluhan tahun sama kita terus. Nah menurutku masih bisa. Ya, yang susah itu Pak San, aku curhat sedikit ya. Ya silakan. Yang susah itu sekarang kalau lagi
memprospek klien segala macam itu, kalau ketemunya sama CEO-nya, itu dia masih paham. Oh ya, radio masih kepake. Cuma kalau ketemunya sama markomnya yang genset ke bawah, lah itu angel nembus ya Pak. Jadi aku mohon instruksi. Bagaimana caranya nembus? Ya bukti yang paling gampang adalah bukti. Misalkan kamu saya iklankan, kalau ini perusahaannya besar ya, dan punya prospek besar. Saya iklankan sekian kali untuk free, lalu kita coba, Anda terima, ada respon tidak tapi tentu bentuknya harus telepon atau apa yang lebih kalau cuma produk aja kan enggak bisa ya. Es krim selalu laku kan enggak bisa tahu. Jadi yang bisa atau ada event misalkan jam sekian tanggal sekian ada acara misalkan pesta durian atau apa yang diadakan oleh company itu di satu tempat, lalu dibuktikan bahwa hal itu dengan sekian iklan berdampak sekian banyak orang datang misalkan. Jadi dengan data-data, karena Gen Z ataupun Gen X ini mungkin karena dari lahir tidak terbiasa dengan radio ya. Jadi biasanya sudah pakai digital, sudah dengernya MP3 dan lain-lain, tidak biasa dengan media radio, ketinggalan dia tidak merasa gitu. Jadi ada sesuatu yang menarik begini. Ini zaman kuno ya. Satu keluarga bilang, aku selalu dalam pemilu milih si A, istriku milih si A, keluargaku milih si A, tetanggaku milih si A. Kenapa si A kalah? Gitu. Pasti bohong gitu. Ya enggak. Karena orang yang kamu kenal kebetulan milih si A semua gitu ya. Jadi ketika Gen Z dia melihat, aku enggak pernah lihat temanku yang dengerin radio. Dia tidak sadar bahwa di kota lain, di teman lain, di ruangan lain, di rumah lain mendengarkan radio. Itu yang paling bahaya. Disebut confirmation bias. Jadi bias karena kita mengkonfirmasi apa yang kita yakini, tapi kita tidak melihat orang lain. Oke, kita akan break dulu. Kita akan masuk lagi nanti pada sesi yang ketiga. Bagaimana kita memanfaatkan pemahaman yang ada di dalam bisnis dan pekerjaan kita. Mitra bisnis, kita sampai pada sesi yang ketiga tentang bagaimana mengaplikasikan implikasi dari pemahaman Anda tadi tentang radio. Tentu menurut saya yang paling penting adalah kalau kita mau beriklan, kita harus tahu bagaimana cara memilih media yang penting dan cocok buat kita. Silakan Popo, kira-kira kalau kita mau memilih iklan itu perlu nggak pakai radio? Silakan. Jadi gini Pak San, sebenarnya positioning saya itu saya mendukung kalau klien atau calon prospek itu mau masang iklan di sosmed, silahkan, bagus. Tapi menurut saya radio ini juga perlu dikasih jatah gitu loh Pak San. Karena kan mencakup audiens yang berbeda kan. Dan ketika kayak kita tuh punya konsep namanya theater of mind loh Pak San. Jadi ketika orang sudah lihat iklannya secara visual dan nanti waktu dia lagi di mobil atau lagi di perjalanan dengar iklannya di radio, maka otaknya dia kan akan memvisualisasikan versi visual dari iklannya itu dari audionya kita kan. Jadi itu membuat iklan radionya menjadi lebih kuat. Jadi aku nggak minta, wah jangan masang iklan di sosmed loh, justru harus masang iklan di sosmed dan di radio supaya lebih kuat, supaya lebih powerful. Karena kan kalau orang buka sosmed ya Pak Hasan, itu kan ada istilah doom scrolling kan. Jadi scrolling terus, dia cuma lihat sekilas. Jadi kadang juga tetap bisa lewat. Tapi kalau terus dibantu sama radio, oh iya ini yang kemarin aku lihat iklannya. Jadi sebenarnya menurut saya jauh lebih efektif kalau dipasang dua-duanya. Menarik. Jadi theater of mind gitu. Theater of mind itu benak kita ketika dibilang awas di sana ada lubang besar nanti bannya pecah gitu, tahu-tahu bisa bayangin sendiri. Bisa bayangin. Itu menarik ya. Jadi mitra bisnis kita perlu milih mana yang cocok buat kita ya, dan membagi porsi-porsi masing-masing sehingga saling menguatkan. Kata sinergi itu adalah 1 + 1 lebih besar dari 2. Jadi Anda membayar iklan di sosmed, membayar iklan di radio, hasilnya lebih besar daripada kalau masang iklan di sosmed saja dengan nilai yang sama atau masang iklan di radio saja dengan iklan yang sama. Kalau ditambahkan itu saling menguatkan gitu. Kira-kira gitulah itu istilah kata sinergi. Nah, kalau kita mau iklan di radio, ini katakanlah iklan di radio ya, kan radio pilihannya banyak juga nih. Ya tentu kalau milih harus Pas FM gitu. Tapi biasanya milihnya apa yang dipilih? Milihnya sih menurutku satu tentu aja yang bisa dipercaya ya, dalam artian
pasti diputar lah iklannya. Karena kan ada radio yang nggak muter loh Pak San. Misalnya sehari janji 6 kali putar terus dia cuma yang 4 kali. Gimana caranya bedakan? Ya kan kalau kita ada sistemnya, ada BS atau bukti siarnya yang terus kita kumpulin terdata semua kan. Terus tentu aja kualitasnya lah, kalau milih radio yang murah sih memang banyak, tapi kan ya pendengarnya juga nggak banyak dan kualitas iklannya sendiri juga jelek. Nah, memang harga kita 95% lebih tinggi sih dari radio-radio lain ya. Termasuk premium. Wah, termasuk premium. Jangan bilang mahal, premium. Termasuk yang premium, tapi tentu aja kualitas iklannya juga lebih premium dan gitu sih menurut saya. Nah, kalau melihat radio apa, misalkan katakanlah saya kalau Pas FM radio bisnis kan Pas FM ya. Kalau saya misalkan lebih cocok untuk pendengar dangdut, padahal Anda punya dangdut 20 radio atau 25 radio, ya apa milihnya? Segmen apa? Lokasi atau pakai lokasi sih. Oh, lokasi. Iya. Lokasi. Memang biasanya daya jangkau radio itu sangat lokal ya. Iya, paling ya di satu kota sama mepet-mepet ke kabupaten sebelah-sebelahnya lah. Oke. Tapi ya itu tadi CPP kan nggak ada yang nggak terjangkau Pak di Jawa Tengah. Karena kalau Jawa Tengah terutama. Iya kalau Jawa Tengah semua terjangkau. Jadi ini adalah raja radio Jawa Tengah teman-teman sekalian. Itu juga alasan kenapa Pak Tanadi kalau di Jawa Tengah lebih terkenal daripada. Karena ada bisnis wisdom yang ada di Jawa Tengahnya banyak gitu ya. Dulu saya masih ingat banget, saya dilaporin waktu itu sama Pak Alex zaman kuno. Pak, Bapak itu radionya ada di 29 radio loh. Waduh gila. Itu kira-kira zaman kuno ya. Tapi nah sekarang yang saya pingin cerita adalah teman-teman, kalau teman-teman punya bisnis juga yang mengalami mature atau mulai turun, sunset ya, mulai dari punya TV channel mulai berkurang, mulai radio, jualan kaset sudah mati ya. Jualan CD juga udah mulai mati ya. Terus majalah, terus dan hal-hal lain yang memang sudah turun. Kira-kira apa yang akan teman-teman lakukan? Apa yang harus kita lakukan di dalam saat-saat di mana mulai terjadi penurunan di dalam industri secara keseluruhan ya, industri secara keseluruhan. Bahkan mungkin bensin ya, mari gini orang pakai mobil listrik yang tadi BYD itu. Tapi Indonesia masih lama lah Pak. Nah itu masih lama. Kita selalu memikirkan masih lama. Tiba-tiba sudah di depan mata. Itu. Saya masih ingat dulu tahun 2000, saya bilang kalau yang namanya Google Map nggak mungkin ada di Indonesia, belum waktunya. Gitu ya. Terus kira-kira mungkin 2008 ya itu sudah, tahu-tahu mendadak, kaget gitu ya, mendadak gitu. Jadi hati-hati, jadi harus hati-hati karena selalu jangka pendek itu kita berlebihan memprediksi, jangka panjang kita kurang paham dan terjadinya mendadak. Selalu begitu, hati-hati. Kemarin itu loh, waktu aku ke China juga ada pedoman itu kayak di BYD apa di Alibaba aku lupa. Tapi mereka bilang waktu bekerja tuh harus berpikir gimana kalau tiba-tiba besok nggak laku lagi. Gimana kalau tiba-tiba besok. Mereka kalau di Amerika judulnya namanya Only the Paranoid Survive. Intel yang pertama kali bilang. Jadi kita harus betul-betul paranoid bahwa kita sesukses apapun sebenarnya kita hanya sekian langkah daripada kehancuran. Apalagi zaman sekarang di mana semua berubahnya dengan sangat cepat. Jadi ada data ya, Fortune 500 company itu dulu usianya rata-rata 55 tahun sampai mati. Sekarang 16 tahun mati. 16 Nggak bisa apa-apa karena zamannya berubah dengan sangat drastis dan sangat cepat sekali. Karena itu terjadi seperti itu. Nah, salah satu teori dari sunset industry kalau di dalam MBA atau di dalam pelajaran-pelajaran, di dalam sunset industry itu yang harus kita lakukan adalah harvesting sebetulnya. Harvesting itu adalah kita tidak mungkin melakukan investasi besar-besaran karena nggak mungkin ini investasi butuh untuk 10 tahun ke depan kan nggak mungkin, nggak tahu. Jadi yang kita lakukan adalah harvesting. Kalimat harvesting itu adalah ya mengambil apa yang masih bisa gitu. Jadi menghasilkan atau memprofitkan diri dari situasi yang ada sekarang. Apa yang masih bisa diambil, kita ambil gitu. Jadi dengan investasi yang sangat minim. Jadi kalau beli peralatan ya nggak usah terlalu yang paling baru ya, nggak usah pakai segala macam. Kenapa? Karena ya sudah umur dari bisnis ini nggak terlalu panjang gitu. Dan ini bukan industri radio saja ya, termasuk majalah, koran dan lain-lain, termasuk banyak sekali ya.
industri itu semakin sunset, dan ketika sunset kita harus harvesting, kita harus mencari apa yang bisa kita ambil sebagai profit gitu ya. Tentu dengan meng-create value buat pelanggan kita, karena kalau pelanggan kita tidak punya hasil ya tidak mau bayar sama kamu gitu. Ya, tendensinya mulai turun gitu. Loh, tapi Pak Hasan, menurut Pak Hasan sebenarnya sunset bisnisnya radio ini tuh tergantung negaranya juga nggak sih Pak Hasan? Atau di seluruh dunia memang sunset? Berpengaruh, tapi secara global juga sunset. Jadi gini ceritanya, secara global seluruhnya radio juga akan menurun, tapi kecepatan turunnya tidak sama di setiap negara. Saya kasih contoh gambaran aja, ya ilustrasi, sepeda motor. Sepeda motor itu di Amerika sudah hilang, hampir hilang. Ya di China juga tinggal sepeda listrik sih. Nah sekarang sepeda motor di Indonesia masih kuat kan? Berarti kecepatan dan ketahanan sepeda motor itu masih panjang di Indonesia. Ya, sementara di negara lain mungkin sudah tidak. Ya, radio juga sama. Tapi itu bukan company tapi industri ya. Secara industri keseluruhan berturun atau tidak. Karena soalnya dari pengalamanku pergi ke beberapa negara, terutama yang negara barat, itu radionya masih kenceng loh Pak. Nah, kayak cara gampangannya tuh kayak kalau di sini kalau manggil artis itu tuh artisnya tuh milih-milih mau datang jam berapa tuh terserah dia. Tapi kalau di US misalnya, lo artisnya maunya harus datang di jam itu dia. Ya, karena siarannya di jam itu, gak bisa lain. Nah ya kayak maksudnya masih nggak jual mahal gitu loh artisnya gitu loh Pak. Kayak mereka mau excited. Jadi aku kayak bingung apakah ini sunsetnya yang itu atau yang di US itu radionya sempat turun terus naik lagi lah, itu sih aku bingung Pak San. Tapi kalau jangka panjang menurut saya agak sulit atau hampir sepemahaman saya kok tidak pernah ada industri yang sudah sunset terus bangkit. Bisa terjadi fluktuasi tertentu. Contoh, kamera itu kan sudah habis sunset. Kamera film ya. Sekarang tiba-tiba timbul gerakan baru di mana orang mau beli kamera baru yang pakai retro, pakai film. Tapi itu hanya market niche tertentu, orang yang hobi fotografi, orang yang suka dengan hal-hal yang unik-unik ya, dia beli itu. Tapi tidak besar. Maksudnya tidak akan kembali ke heyday zaman kamera dulu. Berarti bahwa ada market niche-nya, yes. Kayak vinil piringan hitam. Yes, sampai sekarang pun kan vinil piringan hitam masih ada yang masih ada yang beli, masih ada yang, tapi ya marketnya jadi kecil. Contoh lagi adalah pinball. Pak Tanadini dulu waktu kecil kan suka main pinball. Kemarin lihat tuh, sekarang pinball mulai bisa beli lagi gitu, retro ya, zaman baru mau beli tapi mahal. Hampir 200 juta, wah enggak usah lah kemahalan gitu ya, udah jadi beli gitu. Tapi ini contoh bagaimana retro itu bisa kembali, bisa, tapi nggak bisa. Oh, hebat seperti zaman dulu pinball kuno, enggak bisa. Menurut saya begitu. Nah, sebagai penutup ini, senang banget bisa sharing dengan Popo ya. Paul Kusen, panggilannya Popo, yang mengadakan acara Popo on the Radio. Kalau Jawa Tengah terkenal banget ya. Sudah 13 tahun dan juga pemilik dari CPP. Jadi kalau boleh sharing terakhir ini apa saja tentang radio dan tentang bisnis atau pemahaman apa saja. Silakan Popo. Ya menurut saya radio mature bisnis ya, tetapi bukan berarti udah nggak perlu dipakai. Menurut saya masih perlu banget buat dipakai. Kalau ada ide mau tanya-tanya soal masang iklan ya boleh ngontak saya langsung ya. Taruh di bawah ini. Taruh di bawah ini. Kalau mengontak Popo ya silakan. Terus kalau ada ide bisnis apa yang saya bisa kerjakan juga, saya juga tertarik mau membuka wawasan sih. Sama walaupun saya berhenti siaran, tapi ini lagi nggodok podcast baru yang nggak terikat oleh waktu Pak San. Jadi boleh ditonton kapan aja. Yes, jadi ini juga menurut saya kenapa saya minta Popo ke Surabaya, kita diskusi tentang podcast.